Semua manusia itu diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Masih belum tertanam dalam diri kita ini untuk komitmen untuk menggunakan produk halal. Tapi yang halal juga kan ada kriteria yang harus dipenuhi supaya suatu produk itu dikatakan halal. Karena kan mereka yang sebagai pengguna kan, sebagai usernya. Betul. Jadi kalau penggunanya ini nyarinya yang halal, otomatis yang menyiapkan ini pasti nyiapin yang halal juga tuh. Sampai pakai sholat itu. Iya, betul. Nggak diterima salatnya. Tuasamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Tuasamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Siap, mantap. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial yang insya Allah akan berbagi bersama-sama kita membahas tentang halal, industri halal, sertifikasi halal dan lain-lain. Alhamdulillah kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Mutamam Harir. Baik, sedikit kami kenalkan. Pak Mutamam Harir ini adalah yang pertama jabatannya Ketua LP3H Ar-Raudah. Betul Pak ya? Siap. Baik, yang kedua, banyak jabatan Pak Tamam ini. Yang kedua lagi jabatan beliau adalah Ketua PW, Pengurus Wilayah IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur. Tidak hanya agama Islam, tapi seluruh agama. Ya. Wah, anggota Pak Tamam ini banyak nih. Iya. Kalau APRI kalah sih nih. Berarti Pak Kus kemarin juga anggota tuh. Oh iya betul. Iya ya. Wah, anggotanya tampil duluan. Udah sowan lagi sama pelanggaran Pak ya. Pelanggaran itu. Terus kemudian beliau juga sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Samarinda Ilir. Siap. Baik. Monggo Pak Tamam, barangkali ada yang mau ditambahkan perkenalannya sebelum kita masuk. Sudah cukup aja dah. Sudah cukup ya? Alhamdulillah. Baik, status beristri sudah Pak ya? Ya, istri 1, anak 3. Alhamdulillah. Nggak ada baru 1 gitu nggak Pak Ya, ya? belum berencana. Baik teman-teman semuanya. Hari ini kita akan banyak membahas karena di 2024 kita pernah ditargetkan oleh pemerintah bahwa semua produk itu harus wajib halal. Oktober 2024. Ketika itu karena satu dan lain hal akhirnya diperpanjang. Menjadi di perpanjangannya nggak nanggung-nanggung. 2 tahun. 2 tahun. Oktober 2026. Oktober 2026. Tahun depan. Apakah kemudian 2026 ini akan benar-benar berlaku atau tidak? Jangan dijawab sekarang, Pak Tamam. Siap. Nah, kalau langsung dijawab sekarang nanti selesai. Iya. Teman-teman semuanya harus tonton video ini sampai selesai. Wajib. Oke. Kita mulai pertanyaannya sederhana, Pak Tamam. Iya. Jadi kalau kita bicara sertifikasi halal, apakah ini memang benar-benar wajib? Itu dulu pertanyaannya. Iya, kalau bicara halal ya memang wajib. Wajib ya? Karena halal kan perintah Al-Qur'an tuh, surat Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu kan jadi setiap manusia, bukan hanya yang muslim aja kan. Tapi semua manusia itu diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Nah, jadi tidak hanya halal ya, halal dan thayyib, satu kesatuan itu. Tidak ada komanya. Terus Pak Tamam, sesederhana, ini kan berarti fokusnya ini apakah hanya UMKM aja atau semua itu meliputi apa aja Pak Tamam? Ya semua, jadi makanan, nanti makanan minuman, kemudian kosmetik, ya termasuk jasa, termasuk jasa juga jasa, ya ada juga jasa distribusi makanan itu kan juga harus halal. Iya. Ekspedisi ya, ekspedisi makanan itu harus halal juga tuh. Nah, kemudian juga nanti ada pariwisata halal.
Pariwisata halal. Ada juga pariwisata, kok ada passion juga, passion halal juga tuh. Jilbab. Iya. Oh, jilbab itu harus halal juga. Iya, nanti kan ke depan seperti itu. Baru tahu nih aku nih. Iya. Iya kan, apa namanya, bahan-bahannya kan juga harus dari bahan-bahan yang halal. Oke, berarti Tapi untuk 2026 ini masih fokus kepada makanan. Makanan dulu. Ya, makanan minuman dan obat-obatan juga ke depan. Kan seperti itu. Oke. Berarti untuk yang di 2026 ini Makanan dan nanti minuman. makanan dan minuman. Fokusnya di situ. Ya. Nah, skopnya apakah cuman yang UMKM aja atau memang sudah yang Ya, industri skala besar juga? Ya termasuk industri skala Industri besar. semuanya berarti Semuanya, ya. Oke, kalau mungkin sederhana Pak Tamam, kalau ada yang UMKM nih, UMKM atau yang nonton video ini, kalau pengen punya sertifikat halal nih, caranya gimana Pak Tamam? Ya tinggal daftar melalui kita, bisa melalui Halal Center Al Raudah, nanti tinggal buka webnya www.halalcenteralraudah.com. Halal centernya ini pakai C ya? Halal Center Al Raudah. Halal Center. Center Center. Ya. Nanti kita cantumkan nanti ya. Nanti kita cantumkan. Nanti kita cantumkan. Jadi teman-teman semuanya, pemirsa semuanya yang pengen punya produk, terus kemudian pengen dihalalkan. Ya, bukan pernikahannya tapi ya. Produknya yang dihalalkan ya. Kalau pernikahannya nanti ke Pak Yusuf aja. Benar. Tapi gak usah Samarinda ini. Iya, usah Samarinda Ilir. Di luar Samarinda Ilir belum boleh. Jadi syarat berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Ya, jadi nanti kita cantumkan kalau butuh informasi lebih nanti tentang sertifikasi halal nanti bisa ke Pak Tamam. Siap. Oke, saya lanjut lagi Pak Tamam. Terus tadi kan bicara tentang impor tuh, barang di dalam dan di luar. Iya. Terus kalau yang dari luar tuh nanti mekanismenya gimana? Ya Pak? wajib halal juga. Sekarang kan standar halal Indonesia itu sudah dipakai di beberapa negara. Terakhir kemarin saya lihat ada teman saya yang auditor itu mengaudit ke Korea Selatan. Korea Selatan, ke Cina, Jepang, itu sudah menggunakan standar halal Indonesia. Iya, karena banyak barang-barang produk mereka tuh masuk ke Indonesia. Jadi sudah harus halal. Mana aja Pak selain itu tadi yang pakai? Bahkan Amerika juga. Oh iya. Iya, Kalau juga negara tetangga India, Malaysia, Singapura. Malaysia malah sudah lebih dulu dari Indonesia sebenarnya. Tapi pakai standar yang sama. mereka. Standar sama kayak. Ntar dulu. Berarti di negara-negara lain ini ada juga berarti? Ada. Standar halal. BPJ serupa BPJPH. Ya. Tapi namanya mungkin beda ya. Iya. Di negara-negara lain juga ada. Bahkan industri halal Indonesia belum menjadi urutan yang pertama. Oh iya. Iya, masih kalau anda salah data terakhir itu Amerika yang menjadi nomor 1. Wow. Iya. Malah Amerika. Padahal kita mayoritas ini Iya, Islam, justru ya. Industri halal itu malah pertama itu Amerika. Iya, justru itu. Cukup. Kenapa itu kira-kira Pak Tamam? Ini. Ya mungkin karena kesadaran halal kita kan belum begitu baik lah. Nah, jadi perlu memang masih perlu perjuangan gitu, seperti itu. Untuk infrastruktur kita juga masih belum merata kan. Ambil contoh kalau di Kaltim ini kan kayak RPU, RPH itu di beberapa kabupaten kota kan belum. Rumah potong unggas, rumah potong hewan. Kan masih belum ada di beberapa daerah. Betul. Iya. Samarinda kan baru beberapa juga. Betul. Nah, itu salah satu penunjang untuk bagaimana kita bisa halal Indonesia ini bisa lebih baik lagi ke depan. Oke. Ini sedikit Pak Tamam. Saya pernah baca itu penelitian dari teman kebetulan. Dia meneliti tentang rumah potong unggas nih di Samarinda. Iya. Dan itu fakta dari penelitian itu dinyatakan memang mayoritas tuh nggak sesuai. Iya. Oh iya. Mayoritas nggak sesuai. Jadi akhirnya kita was-was juga nih. Benar. Halal gitu. Iya itu kan Hurimat alaikumul maitata wad damu wal hamul hinzir itu dan seterusnya kan, dan daging yang disembelih tidak dengan menyebut itu. nama Allah itu kan haram juga itu. Jadi Iya, kalau kita tahu ini kan bahaya kan. Iya, bahaya. Kalau nggak tahu sekalian nggak tahu. Makanya syarat RPU dan RPH itu kan harus ada juru juleha. Bukan juleha orang yang cantik itu enggak, tapi juru sembelih hewan halal, juru sembelih halal. Nah, itu kan harus ada julehanya baru bisa mendapatkan sertifikasi halal. Iya.
Oh, ini ada pelatihannya sendiri Ada nanti ya, pelatihan Juleha sendiri ini dan ya. sertifikat kompetensi itu. Sertifikat PNSP. kompetensi. Jadi setelah pelatihan terus kemudian uji kompetensinya. Ya, baru kemudian bisa mendaftarkan Juleha RPU atau RPH-nya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Oke. Jadi seperti itu kira-kira. Itu hal yang paling mendasar itu. Karena kalau UMKM itu kan yang ngambil daging, ngambil betul. ini dari sana. Benar. Betul. Kalau itu belum Halal ya tidak bisa kemana-mana sudah larinya itu. Iya. Iya ya, jadi agak was-was juga jadinya ya. Maka memang ya contohnya saya sendiri aja ya. Walaupun saya tahu gitu, aware-nya kita dengan yang begitu tuh kurang. Iya benar. Maka ya nggak bisa disalahkan ketika kita ini akhirnya tertinggal daripada negara-negara lain ya. dalam aspek halal ini ya. Ya, Mungkin karena ini Pak, karena mayoritas kita yang Islam, jadi kita menganggap semua sudah tahu sih cara menyembelih Islam, jadi beranggapan semua udah paham gitu. Menganggap remeh jatuhnya. Ya salah satunya itu mungkin juga karena faktor pemahaman kita, mungkin kita menganggap paling makan daging babi aja mungkin yang dianggap. Padahal kan haram itu babi doang. Korupsi halal ya. Padahal kan juga tidak sederhana itu juga. Bener. Ya. Itu kan. Nah terus Pak Tamam tadi nyambung yang ini, yang impor tadi. Ya. Impor itu apakah mereka itu sertifikasinya di luar negeri, dari asalnya itu, contoh daging kan mayoritas dari Australia. Iya. Apakah mereka memang sertifikasinya cukup dari sana aja atau gimana? Ya kalau saya lihat sih ada juga lembaga sertifikasi luar negeri mereka. Gitu. Sekarang kan sudah kerjasama antar negara untuk soal-soal itu. Cuma saya juga kurang juga saya lihat itu bagaimana mekanismenya, apakah yang kalau saya lihat kalau auditor kita yang keluar itu berarti standar kita yang dipakai mungkin. Tapi juga mungkin ada juga seperti India tuh juga saya lihat ada sertifikat halal sendiri dia. Ada juga tuh saya lihat yang di beberapa produk yang kita lihat itu. Terus kalau kita ini Pak Tamam, tadi kan bilang Arif juga kan, karena kita ini mayoritas Muslim, dan ada juga pendapat begini, kenapa kok nggak yang disertifikasi itu yang non halal gitu? Kenapa kok harus yang halal disertifikasi? Iya, yang non halal juga harus ada labelnya nanti non halal. Oh, nanti ke depan sekarang bahkan ada label non halal. Sudah mulai ya? Sudah ada label non. Tapi yang halal juga kan ada kriteria yang harus dipenuhi supaya suatu produk itu dikatakan halal. Kan ada 5 kriteria SJPH. Apa itu Pak Tamam? Sistem jaminan produk halal. Yang pertama kan ada namanya komitmen dan tanggung jawab. Ada keinginan dari si pelaku usaha untuk memproduksi bahan yang halal. Kemudian ada bahan. Kan nanti tuh bahan-bahannya kan harus halal semua tuh. Misalnya kita mau bikin pisang goreng, tepungnya ada nggak sertifikat halalnya? Oh ya benar. Gulanya dan sebagainya. Nah itu. Kemudian ada produknya. Nah, produknya itu bentuknya seperti apa gitu. Bahkan juga penamaan produknya juga harus tidak boleh dengan nama-nama yang mie setan misalnya ya kan, yang berbau kekupuran. Tuh Jogja itu apa itu? Ya. Ya mie setan itu kan? Iya mie setan sekelas itu, mie pocong dan sebagainya itu. Ayam ganja itu juga Pak ya? Itu udah boleh. Boleh ya. Kemudian ganti sekarang ayam ganja. Sama proses produk halalnya, gimana cara pembuatannya. Itu juga menjadi salah satu yang dinilai dalam pengajuan proses produk halal. Selain yang terakhir itu pemantauan dan evaluasi, nanti ada pengawas yang memantau dan mengevaluasi proses yang dilakukan itu. Berarti cukup banyak juga yang harus diperhatikan untuk mendapatkan. Jadi ya kenapa, kalau pertanyaannya kenapa yang halal harus disertifikasi halal ya itu tadi sudah memenuhi kriteria apa belum gitu. Oh berarti halal itu belum tentu juga halal, maksudnya gitu ya? Artinya suatu produk itu sudah dinyatakan halal itu apabila memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan. Kemudian juga ada yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Seperti misalnya kayak buah pisang atau sayuran. Itu yang sudah jelas, yang sudah dipastikan kehalalannya. Iya. Tapi kalau sudah diolah ya dicampur-campur. Oh iya benar. Itu harus ada sertifikat halalnya. Kalau buah dikasih ragi, nah iya makanya itu harus ada halalnya. Itu pengolahan berarti kan? Ada pengolahannya. Kalau cuma buah ragi itu halal nggak sih? Nah, nggak tahu Pak. Ragi itu harus ada sertifikat halal. Iya.
Berarti meram buah itu Iya. belum tentu ya. Oh, merambuan enggak pakai apa-apa harusnya. Oh iya. Iya, kan apa-apa. Iya, maksudnya pakai ragi apa? Iya, ragi kan pakai ragi kan ya? bahan penolong kan harus Iya. ada sertifikat halalnya juga kan. Iya. Kan Iya. Berarti semua aspek ini harus benar-benar dipertimbangkan ya. Ya, Termasuk aspeknya kan. kalau Pak Tamam sendiri pernah nggak melakukan sertifikasi halal ke contohnya yang tadi fashion gitu? Sudah Belum, pernah? kita kan masih fokus di makanan. Makanan dan minuman. Berarti sekarang ini sementara belum pernah ada ya? Kita makanan dan minuman. Kalau kita kan menangani subdeklar dan reguler. Nah, itu kan makanan kita fokus. Makanan dan Fokusnya minuman. makanan. Apa bedanya tuh Pak Tamam? Self declare dan reguler? Ya, kalau subdeklar itu kan pelaku usaha menyatakan kehalalannya. Pelaku usaha sendiri. Pelaku usaha sendiri menyatakan bahwa ini di hadapan pendamping produk halal. Iya. Nah, kalau reguler kan harus ada pemeriksaan halalnya. Lewati LPH. Kemudian kalau subdeklar itu produknya maksimal 10. Produk-produk yang sederhana. Self declare maksimal 10. 10 produk. 10 produk. Kalau yang lebih dari 10 itu wajib reguler. Wajib reguler. Kemudian kalau yang berbahan daging, bahan utama daging itu harus reguler. Wajib reguler. Ya, kalau yang sebekler ya kalau bolehannya kurang tadi itu ya. kalau topping-toppingnya aja daging tuh masih bisa sebekler. Oh, bahan utamanya ya. Ayam goreng tepung. Reguler atau self declare? Ayam goreng tepung, ya itu reguler. Oh, wajib reguler ya, karena memang bahan pokoknya Ya, ayam. daging ayam itu Iya. tadi. Terus untuk biaya Pak Tamam? Nah, siapa tahu banyak yang bertanya ini. Ya. Kalau subdeklar itu kan gratis sekarang. Itu kan difasilitasi oleh pemerintah. Ada 1 juta sertifikat halal yang 1 juta. sertifikat halal untuk Habis nggak itu Pak Tamam? Per tahun. per tahun ini. Oh, 1 juta. Habis nggak itu? Ini sudah mau habis. Udah mau kuotanya. habis. Berarti Ya. luar Harus biasa cepet nih. Tapi di Kaltim tadi kan ada beberapa fasilitasi juga dari Dinas UMKM, ada 1000 sertifikat halal gratis di luar yang 1 juta tadi. Oh, gitu. Ada dari pihak-pihak yang lain juga ada. Oh, berarti dukungan dari Pemda, Ya, dari Pemkot, Pemda Pemprov, juga. ini dukungannya juga bagus ya. Iya, dari perbankan juga saya lihat ada itu. Perbankan. Untuk Basnas, Basnas ada juga. Basnas. Oke. Iya, jadi pelaku usaha itu nggak usah risau lah. Artinya kan ini kan wajib ya disertifikasi halal dan gratis itu untuk UMKM. Jadi nggak usah takut lah. Yang penting ajukan aja dulu. Pemerintah juga sudah Iya, open hand memfasilitasi, lah ya. Fasilitasi. Saya dengar kesulitannya malah cari pelaku usahanya nih Pak Tamam. Betul nggak nih? Ya bisa jadi karena mungkin sebagian mungkin menganggap itu kan paling ya gitu-gitu aja. Jadi dianggap remeh masih itu. Nah, seperti itu. Berarti Paling diundur lagi kayak gitu. Ya mungkin juga. Jadi ya makanya kan sekali lagi kembali kepada kesadaran kita Kesadaran, ya. ya. Kesadaran kita ya. Jadi memang kesadaran kita ini kurang. Jadi harusnya bisa lebih ditingkatkan. Pemerintah sudah turun dari pusat ada 1 juta sertifikat halal. sertifikat halal, Pemda, Pemprov, Pemkot mendukung juga lewat dinas-dinasnya. Iya. Basnas juga mendukung juga menyediakan sertifikat gratis. Iya. Nah, harusnya ini teman-teman yang punya produk langsung segera. Mumpung sebentar lagi 2026 ini. Iya. Jadi harus segera diproses. Nah, itu sertifikatnya berlakunya Selamanya. selamanya Pak Tamam ya. Ya. Gratis. Gratis selamanya. Kecuali ada perubahan menu misalnya atau ada perubahan komposisi ya itu harus dilaporkan lagi. Kalau nambah, Ya kalau nambah itu berarti pasti perubahan ya. Iya. Iya. Oke. Perubahan. Apalagi- Kalau seandainya kuota habis ada subdeklar mandiri namanya. Subdeklar mandiri itu pelaku usaha boleh bayar sendiri 230.000 untuk satu sertifikat halal. Oh, Untuk satu sertifikat halal. Ya. Itu ada batasan produknya. Ya, Sama, tetap 10 tadi. 10 maksimal 10 produk tadi. jadi self declare ini ada 2 polanya. Pola yang pertama disubsidi oleh pemerintah. Ya, subdeklar. Atau bank atau Basnas atau apapun Atau itu lembaga-lembaga atau lembaga-lembaga lain atau kalau memang kuotanya habis Ya, nanti di subdeklar mandiri. self declare mandiri. Jadi mengeluarkan biaya sendiri nominalnya 230.000. Atau kalau mau yang lebih reguler aja. Oh iya. Nah, kalau reguler Pak Tamam? Ya reguler itu ada kelasnya. Jadi kelas tergantung kelas usahanya ketetapan biayanya itu. Jadi minimal kalau tidak salah itu kecil
menengah, besar gitu. Itu ada ketetapannya. Biaya pendaftarannya 650.000. Itu di luar biaya LPH. Lembaga pemeriksa halalnya kan harus ada LPH tuh. Katanya masuk laboratorium juga? Ya, jika perlu di lab, Oh, seperti itu. berarti prosesnya lumayan Ya, lengkap itu ya? lebih detail lah, lebih detail ya, lebih lengkap ya. menggeliat. Nah itu mungkin range biaya Pak Tamam. Mungkin dari 600.000 sampai berapa tuh kira-kira? Ya, Gambaran sampai kalau aja. tergantung cabangnya lagi kan. Kalau sebekler kan satu cabang aja, satu outlet aja. Kalau yang reguler kan outletnya bisa sebanyak-banyaknya. Semakin banyak outletnya, semakin banyak biayanya. Oke. Ya. Sampai puluhan ratusan juta kemarin kan, yang viral kemarin kan ada tuh sampai ratusan juta. Yang mana itu? Oh ayam itu kan? Kalau nggak salah apa itu yang franchise kemarin, lupa sih. Oh ada franchise. Iya, ada Karena franchise ini tadi. Iya, mungkin cabangnya mungkin ratusan juga kali ya. Iya, makanya besar. Oke. Tapi pemerintah sudah menetapkan biaya itu yang kecil, menengah dan besar itu ada. Dapal saya berapa? Iya. Soalnya kita enggak terlalu banyak terlibat di situ. Pokoknya nanti kalau butuh keterangan lengkap, nanti bisa langsung hubungi Pak Tamam. Iya, bisa. Pokoknya self declare boleh, Ya, reguler, mumpung kuotanya masih ada, ya kan? siap. Mau reguler boleh. Boleh. Silakan konsultasi langsung. Siap. Ini kita harus terus memberikan edukasi ke masyarakat Iya. supaya kesadaran masyarakat Kesadaran halal ini meningkat. meningkat. Itu kalau pariwisata halal sudah ada di Samarinda Pak Tamam? Belum ada itu yang Belum ada juga. Kayaknya belum. Skup Kaltim juga belum ada. belum ada kayak. Belum ada. Adanya di mana kalau di Indonesia? Nah, kalau masih kawasan-kawasan kuliner halal aja kalau nggak salah itu. Kuliner halal. Sepengetahuan saya loh ya, saya nggak tahu ya, nanti mungkin apa sudah ada daerah lain itu. Nah, kita lanjut ke ini Pak Tamam. Kemarin sempat cerita tentang kampung pangan halal. Ya. Gimana ceritanya Pak Tamam? Ya, jadi kampung pangan halal itu jadi kita ini ingin membuat sebuah kawasan Nah, yang di situ tuh mayoritas produk UMKM-nya itu sudah bersertifikat halal. wah. Jadi itu Ini terobosan ini ya. kita itu sebenarnya tuh dalam rangka mempercepat proses sertifikasi halal juga. Sertifikasi halal. Dan juga sebenarnya ada branding, Mas. Jadi kita mau branding sebuah kampung yang mungkin kampung itu selama ini lebih dikenal negatifnya, Mas. Oh. Nggak usah disebutin ya. Jadi kampung itu lebih dikenal negatifnya di masyarakat. Nah, jadi itu kita pingin merubah brand image-nya gitu. Nah, sementara sebelumnya itu udah memang dikenal di situ sebagai daerah kuliner gitu. Jadi kedepannya nanti kan bisa jadi wisata kuliner. Wisata kuliner halal. Basisnya halal. Itu. Menarik ya. Nah, kira-kira progresnya sampai mana itu Pak Tamam? Ya, kemarin kita sudah kerjasama dengan LPH Winsi untuk yang regulernya. Karena kan kalau yang sebeklernya saya rasa itu sudah 60-70% sudah kita sertifikasi. Wah. Ya tinggal yang regulernya. Nah, regulernya sudah berjalan kemarin, sudah ada 30 rasanya yang di pinggir-pinggir jalan itu sudah kita sertifikasi halal. Tapi ada juga yang tidak mau dan tidak memenuhi syarat. Ya itu ya syarat kebersihannya, syarat lingkungannya, sanitasinya dan sebagainya kan kita perhatikan juga itu. Jangan sampai nanti branding halalnya malah nggak sesuai kan? Ya, betul. Ya, Tapi itu Samarinda Pak Tamam ya? Iya, Nah, Samarinda. penasaran? Tunggu nanti launchingnya ya? Tunggu nanti launchingnya. Mudah-mudahan aja bisa berlanjut. Minta doanya mudah-mudahan bisa lanjut. Ya. Bisa dapat dukungan dari semua pihak karena Ya, ini programnya juga program luar biasa ya. Ya. Program luar biasa, nggak sederhana, melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak aspek. Jadi harus dukungan juga dari semua aspek. Ya itu. Jadi mudah-mudahan nanti lancar Pak Tamam. Siap, amin. Ya. Ya, doakan aja Mas. Berarti Doa sampean kan makbul. Setelah dapat sertifikat halal, kan ada logo halalnya itu Pak. Apakah pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal tetap boleh masang itu juga? Nggak boleh. Nggak boleh Nanti sebenarnya ada ketentuannya itu. Oh gitu. Ya, ada ketentuan. Kalau nggak salah ada denda itu. Kalau misalnya belum ada sertifikat halalnya, kemudian memasang logo halal.
Nggak boleh itu ya. Apa maksudnya pidana atau gimana? Bisa juga pidana atau denda kalau salah. Kadang kan konsumen ini nggak tahu nih Pak, taunya ada logo halal, oh ya sudah halal. Kita nggak tahu dia beneran sudah sertifikasi halal atau belum. Iya. Bagaimana cara membedakannya tuh Pak? Kan di setiap sertifikat halal itu ada QR scan-nya, Oke. ada ID-nya. Jadi setiap produk yang sudah bersertifikat halal itu ada ID-nya. Nah, nanti kita bisa cek itu di Tinggal scan? Ya, di scan barcode-nya. Oh gitu. Di label halalnya itu ada. Harus konsumen juga harus aware nih sama Ya. produk yang mereka beli. Ada juga kadang produk itu tidak apa tuh namanya, misalnya gini, ada produk yang disertifikasi halal itu, tapi salah satu produknya tuh belum masuk gitu, belum masuk, atau ada produk baru Yang didaftarin 10, Iya, daftarin 10, ternyata nambah menu lagi satu. ada satu gitu pakai ID yang ada, itu Yang nggak sama. boleh juga itu. Jadi tiap produk beda juga nomor anunya. Sama kalau Dia Dalam satu 10. tadi itu yang Ya, 10 tadi itu. kalau self declare kan maksimal 10 tuh. 10 ya, kalau reguler sebanyak-banyaknya. reguler sebanyak-banyaknya, tapi sudah diajukan memang. Ya. Jadi jangan ngajukannya 30, ternyata nambah satu lagi, satunya nggak dimasukin. ya Untuk yang nambah satu tadi misalnya reguler, apakah dengan biaya yang sama lagi? ya beda Mulai dari awal? beda. Kan nanti kan tinggal mengajukan penambahan di sistem, namanya di si halal. Sistemnya si halal. Si halal, ptsp.halal.go.id. Terus program-program yang lain lagi apa Pak Tamam? Dari halal ini atau dari Araudah mungkin ini? Ya, kita ada rencana nanti halal go to school. Weh, Go to Ya, jadi kita baru ingin, lagi nih. ingin sosialisasikan halal di kantin-kantin sekolah. di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak itu biar aware soal halal itu. Jadi ketika nanti mereka belanja kan harus paham nih. Nah, itu rencana kita itu. Jadi ada edukasi lah. Iya, iya, iya. Ada edukasi, sosialisasi dan edukasi. Jadi tidak hanya UMKM yang diwajibkan untuk ini, tapi produsen juga harus aware, harus paham, harus mengkonsumsi makanan halal. Konsumen, Iya, konsumen. konsumennya Iya, ini skupnya skup sekolahan. Ya, sekolahan. Jadi mereka harus paham. Ya, Jadi ini kegiatannya gimana? Memberikan edukasi. Ya, kita memberikan edukasi nanti kepada siswa-siswa di sekolah untuk paham terkait dengan sertifikat halal. Ya minimal kalau belanja-belanja itu dilihat logo halalnya atau di scan. Anak-anak sekarang kan canggih-canggih tuh. Ya, HP semua pegangannya HP semua sudah, Pak. pegangannya kan tinggal scan. Ya, berarti ya itulah berarti memang kesadaran kita ini memang ya. So far yang dilihat anak-anak, kalau nggak tampilannya menarik, harganya murah. Ya. Kan kita tuh kadang gitu. Kita lebih tertarik dengan harga murah daripada yang Halal. yang sudah bersertifikat halal gitu. Kadang-kadang seperti itu masih belum apa tuh namanya tertanam dalam diri kita ini untuk komitmen untuk menggunakan produk halal. Itu yang perlu kita tanamkan itu di Padahal kalangan. dampaknya besar juga ya, apa namanya, makan makanan yang halal itu tadi ya. Iya kan kalau tadi kita di awal bilang memakan makanan yang tidak halal itu kan neraka kan hadisnya. Iya. Salah satunya kan doa yang tidak diterima kan. Doa yang tidak diterima. Ya, berarti ini kan dan ini kan kewajiban kan? Betul, Ya kan berarti perintah tuh. Sama perintah sholat juga kan? Perintah Tuhan juga tuh. Iya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban tadi kan? Makanlah makanan yang halal dan baik. Itu kan perintah Tuhan. Ya ayuhannya itu ya ayuhan nas ya. Iya, ya Bukan ayuhan ya nas. bukan kepada Orang ya Islam aja. ayuhal mukminun enggak. Ya atau ya ayyuhallazina amanu Ya kan? ayyuhalladzina amanu enggak. Iya, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ini berarti semua manusia. Semua manusia. Jadi tidak hanya berhenti pada aspek yang Islam saja. Iya, Semuanya mau agama apapun itu wajib wajib mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib. halal dan thayyib. Pelaku usaha yang pengen mendaftarkan sertifikat halal, apakah mereka harus muslim atau boleh agama non-muslim? Boleh juga non-muslim, cuman kan ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Ya, kalau non-muslim syaratnya penyelia halalnya itu harus muslim. Penyelia Penyelia halal, halal itu kan orang yang memastikan proses penanggung jawabnya. semacam penanggung jawabnya lah. Oh, Ya, memastikan proses produksi di situ tuh benar-benar memenuhi ketentuan halal tadi itu. Nah, itu harus muslim. Tuh kemudian alat dan dapurnya Nah, yang dipergunakan untuk memproduksi makanan itu
terpisah dengan yang dipergunakan untuk memproduksi produk yang tadi. Ya. Oh, halal dan non halal harus Ya, dipisah alat. jadi misalnya Oke. ada dapurnya ya, dapur untuk konsumsi hari-hari dipisahkan dengan untuk memproduksi produk tadi. Produk itu. jualannya. Ya, alatnya terpisah. Nggak boleh, Saya pernah ditanya nih yang nggak boleh gabung. Nggak boleh pernah gabung. ditanya saya Pak sama kebetulan non muslim nanya tuh. Ya mau nanya bisa nggak saya ini ngajukan sertifikasi halal? Saya nggak bisa jawab. Ya. Boleh. Bingung saya nggak bisa jawab. Kemudian tidak ada binatang seperti anjing dan babi di Di rumahnya. atau di sekitar Di rumah. sekitarnya. Iya. Berarti intinya boleh Pak ya? Boleh. Jadi haknya sama. Semuanya haknya sama. Boleh mengajukan sertifikasi halal. Iya. Tapi sekali lagi harus memenuhi Persyaratan. syarat dan ketentuan Syarat yang dan berlaku. ketentuan berlaku. Iya. Nah, terus kalau targetnya ini Pak Tamam, yang tadi 2026 berarti kita bicaranya makanan dan minuman. Iya. Terus kalau yang lanjutannya tadi ada fashion, ada yang lain-lain itu kira-kira sudah ada pembahasan? Ada tahapannya itu, cuman saya nggak hafal itu. Ada tahapan-tahapan 2008, 2000. Kan mundur semua itu Mas setelah yang kemarin. Berarti pada akhirnya nanti jilbab pun harusnya bersertifikat Iya. sampai baju juga. Iya. Nah, iya ya. Ya kalau ternyata ini ada campuran gitu kan Nah, kita kan nggak tahu. nggak tahu ya. Betul sih. Iya. Obat. Iya. Kalau kita lihatnya kan agak konyol ya kadang gitu ya. Kalau sekilas Iya. sekilas kayaknya agak konyol ya. Cuman Sampai pakai sholat itu. iya betul. Nggak diterima sholatnya. Betul. Kemarin yang rame aja kuas ini. Iya, kuas kan. Kuas itu kan dipakai buat bakar-bakaran gitu, buat bumbu itu. Itu aja sempat rame ya. Ya termasuk kuas itu kan ada kuas roti. Harus yang bukan berbahan dari bulu B2. Ya. Karena ada itu kan. Kan B2 itu kan hampir semua bagian tubuhnya tuh Bisa bisa dimanfaatkan. bisa dimanfaatkan itu. Terakhir kan enzim kan, ada yang menggunakan enzim babi itu yang minum permen yang ada, Pak? Iya, ada satu permen yang ditarik kemarin kan, yang rame-rame itu. Memang harus aware banget sih Iya. konsumennya ini. Nah, sekarang kalau proses pengawasannya gimana Pak Tamam? Sudah jalan kah? Proses pengawasan sudah ada Satgas Halal ya kan. Kemudian juga kemarin sudah ada ASN yang tugasnya sebagai pengawas produk halal. Pengawas produk halal. Jadi nanti mereka itu yang akan turun ke lapangan untuk mengawasi proses-proses produk halal terkait dengan logo tadi salah satunya kan. Logo halalnya benar atau enggak, sesuai atau tidak gitu kan. Atau ini ada logo aja kan. Iya. Ya, tempel aja. Tempel aja. Download aja di Google Iya udah kan banyak gitu. banyak Tinggal juga. tempel Seperti bahaya itu. juga. Sesuai enggak dengan proses produksinya dengan yang ketika mengajukan itu kan semua kan terikot itu di si halal tuh. Dari bahan sampai dengan proses produksi Tapi halal. menurut Pak Tamam nih pengawasannya udah maksimal belum nih kira-kira? Ya saya rasa belum karena ini kan baru. Oke. Berproses lah itu. Semuanya tetap berproses Ya, ya. semuanya berproses. Tapi semua kembali kepada kesadaran. Itu lagi berarti ya. Artinya kan, Betul. makanya kan di Kriteria JPA itu kan komitmen dan tanggung jawab. Kalau itu yang pertama, kalau PU-nya punya komitmen yang tinggi, nggak diawasi pun Nggak dia ada pasti masalah. nggak masalah. Tapi kalau orang sudah niatnya, yang penting sertifikatnya aja, biar diawasi gitu. Iya. Betul. Masalahnya kan siapa yang bisa ngawasi 24 jam Nah, bener. setiap hari? Itu diawasi bener-bener nanti ditinggal Iya, sembarangan lagi. Kayak orang bikin donat itu, Ya. ngaduknya jam 2 malam tuh. Iya. Kayaknya kita Siapa mau ngawasi? Sampai kalis itu, siapa yang mau ngawasi? Berapa juta UMKM? Sanggup nggak? Kemarin kan sudah sempat diundur nih targetnya. Berarti ada hambatan dong. Kenapa dia bisa diundur? Dan apa cara untuk memperbaikinya biar bisa lebih cepat lagi gitu? Ya, pertama mungkin sosialisasi itu yang penting. Sosialisasi. Karena kan kalau pelaku UMKM tidak tahu kan, Ya. nah itu kan bingung juga dia mau daftar kemana. Tuh. Sosialisasi itu penting. Kemudian juga infrastrukturnya. Nah, seperti tadi kan ada RPU, RPH, Iya. itu juga
harus segera dilakukan sertifikasi halal dan juga diperbanyak. Betul. Ya, Karena kalau bahan-bahannya ya, dari situ bahan-bahannya ya. Kan dari situ muaranya. Kalau sudah bahannya rata-rata mudah didapat dan sudah bersertifikat halal, nah, saya rasa itu akan seiring lah. Berarti tinggal kontrol cara pembuatan sama yang apa lagi ya, sanitasinya dan Ya. segala macamnya. Ya jelas, jadi kembali ke sosialisasi dan edukasi, Mas. Itu sosialisasi dan edukasi itu jadi memang harus kita berperan aktif untuk mensosialisasikan. Salah satunya lewat podcast ini kan Ya, juga penting itu, ya kan? Jadi kita sosialisasikan ke masyarakat pentingnya sertifikasi Sertifikasi halal. halal. Dinas dan instansi yang terkait juga harus sering itu mensosialisasikan, memfasilitasi dan mendampingi pada pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi Sertifikasi halal. halal produk-produknya. Kalau untuk di Samarinda sendiri sudah berapa banyak sih Pak pendamping sertifikat halal ini? Wah, banyak sekali. Cuma Pendamping halal. pendamping ini banyak yang tidak aktif juga. Nah, Karena kan bukan usaha yang utama kan. Bukan kerjaan utama Ya, bukan kerjaan utama. Ya itu salah satu faktor juga tuh untuk bagaimana sertifikasi halal bisa lebih cepat terrealisasi itu kan anunya tuh. kalau LP3H di Samarinda ada berapa Pak Tamam? LP3H yang Arauda paling tertinggi nih. Samarinda ya ada Unmul, Arauda dulu. Ya, Arauda satu kan. ya Unmul, kemudian UNSI, Penmul, Winsi. ada juga ITK. Tapi ada juga lembaga-lembaga pendamping lain yang tidak ada, yang bukan di sini kantor utamanya kan, seperti MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya. Ada juga, ada edukasi wakaf. Banyak sekali lembaga pendamping halal. tuh. banyak ya. Ada 300-an lebih di Indonesia. 300 lebih. Itu total Indonesia, belum Ya. isi anunya lagi. Si apa? Belum pendampingnya lagi. Mungkin kalau di Kaltim ini ada ribuan pendamping mungkin. Banyak. Ribuan tapi nggak kelihatan ya. Iya, tapi ya itu tadi yang aktif tuh bisa ditunggangi. Ya. Berarti ini PR kita bersama lah ya, PR kita bersama. Iya. Kayaknya memang pokoknya ini intinya adalah kesadaran ini kayaknya. Iya. Makanya Saya aja nggak sadar. masih sering makan bakso kan. Nah itu. Masih pernah merhatikan tuh. Nggak Itu, memperhatikan makanya kan? kesadaran saya sendiri aja nggak sadar gitu nah. Itu. Iya, ya itu memang seperti itu. Kita merasa yakin sudah halal aja. Iya. Kalau sudah prinsip yakin ini repot. Sudah. Itu padahal ya belum tentu kan kalau bicara kriteria tadi kan. Dan apalagi yang ya problem-problemnya ya literasi masyarakat juga masih rendah. Iya banget sih Pak. Ya makanya itu penting dari kita sosialisasi kepada selain kepada produsen, konsumen juga harus disosialisasi. Iya. Karena kan mereka yang sebagai pengguna kan, sebagai usernya. Betul. Jadi kalau penggunanya ini nyarinya yang halal, Iya. otomatis yang menyiapkan ini Pasti nyiapin yang halal juga tuh. Iya. Iya, gitu. Betul. Padahal sebenarnya bisa jadi nilai plus ya untuk produsen ya. Benar. Iya. Halal dan toyib loh ya. Halalan toyiban. Iya. Halal Sepaket iya, nih, nggak toyib bisa juga. dipisah. Iya. Sepaket. Harus itu satu paket itu. Kalau halal aja ndak toyib kan ya Nggak sempurna. Nggak sempurna juga. Nggak bagus juga kan gitu. Nah, Terus ini Pak Tamam. Nih. Kayak pertanyaan saya tadi di awal. 2026. Ini targetnya kemarin sudah mundur nih 2024 Iya. Oktober, mundur lagi 2026. 2 tahun ini jedanya panjang nih. Kemarin kan saya banyak baca juga beberapa kan salah satu faktornya di 2024 itu ya infrastrukturnya Iya. kayak si halalnya masih sering down dan Iya. segala macam. Ya itu wajar karena memang awal-awal makanya Iya. akhirnya diperpanjang waktu nggak tanggung-tanggung nih. 2 tahun. 2 tahun 2 ini. tahun ya. Nah, terus nih yang paling unik lagi Pak Tamam. 2024 pernyataan dari Ketua Kepala BPJPH, Babe Haikal Hasan. Nah, 2026 kalau ada produk yang nggak ada sertifikasi halal dianggap ilegal. Ya. Gimana tuh Pak Tamam? Ya kembali kepada masyarakat aja. Kalau kita sih pinginnya ya harus sudah halal semua. Ya kan? Karena kita ini kan
Ya termasuk pejuang-pejuang halal lah. Pejuang halal. Ya, ya kembali kepada masyarakat. Artinya kan ya memang apa ya, kalau kita bicara perintah kan perintah Tuhan tuh. Ya kan ya, kita kembali ke sana aja. Jadi halal itu kan ibadah. Ya kan? Jadi niatkan sebagai ibadah, melaksanakan perintah Allah. Kalau itu sudah nawaitunya, saya yakin jangankan 2026. 2025 pun Bisa insya Allah selesai, bisa selesai gitu. Tapi kalau sepanjang itu belum kita anggap sebagai sebuah kewajiban, sampai kapanpun nggak akan bisa. Iya sih. Ya, Ya itu tadi berarti kayak tadi nanti paling mundur lagi gitu ya itu tadi. Ya, itu. Makanya kan perlu literasi, Iya. sosialisasi dan edukasi. Itu sebenarnya penting kita tanamkan bahwa halal itu penting. Kenapa halal itu penting? Itu perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Nah kemudian halal itu juga baik untuk kesehatan kita kan gitu, untuk ini. Dan juga yang mengkonsumsi makanan yang tidak halal, neraka tempatnya. Wah. Kan itu, ya kan? Ya. Artinya kan kalau perintah Tuhan tidak dilaksanakan kan berarti neraka tempatnya kan gitu. Karena hadis Nabi kan gitu, yang mengkonsumsi yang tidak halal, itu neraka tempatnya. Doanya Ini tidak diterima. Kata Nabi ya, bukan kata kita ya. Hadis kan ya? Nabi. Nah, tuh. Berarti yang lebih utama adalah konsumen ini yang harus lebih aware Ya, terhadap halal konsumen. itu. Ya, Karena otomatis nanti si penyedia produk juga pasti lebih juga. Benar. Iya. Jadi sosialisasi itu sebenarnya bukan hanya kepada produsen, konsumen juga harus disosialisasi. Karena kan konsumen sebagai pengguna dia yang memerlukan. Perlu nggak saya makan makanan halal kan gitu. Kalau produsen menyiapkan yang halal, konsumen nggak peduli ya capek-capek aja kan. Iya benar. Betul. Ya, kan gitu. Ngapain produsennya jadi anu kan? Iya, jadi buang-buang tenaga, buang-buang effort. Iya. iya itu makanya itu harus ke situ sebenarnya. Berarti apakah memang benar-benar nanti jadi barang ilegal ini Pak? Pertama. Ya bisa jadi. Berarti kalau nggak sertifikasi pemerintah kan. Kalau nggak sertifikasi halal 2000 Oktober 2026 ini jadi barang ilegal. Ya sekarang aja kan di beberapa supermarket produk-produk yang belum bersertifikat halal itu tidak diterima dijual di sana. Oh, sudah mulai ya? Sudah. Ya. Ada beberapa PO itu yang lapor ke kita, Pak, saya ngurus halal. Kenapa, Bu? Saya mau naruh produk saya di minimarket mana gitu, nggak diterima. Jadi akhirnya ngurus halal. Nah kalau sudah sistem dibuat seperti itu, maka otomatis pasti akan halal pada akhirnya. Halal pada akhirnya. Ya, ditambah lagi dengan konsumen. Kalau konsumen sudah menyadari, Makin kuat tuh. nah itu akan memperkuat itu. Indonesia sebagai pusat halal dunia di 2027. Amin. Wah, Nah, itu targetnya itu. luar biasa. 2027 Indonesia sebagai pusat halal dunia. Kalau bisa lebih cepat lah. Ya. Bisa lebih cepat. Benar. Iya. Was-was kita pengguna ini kan. Jadi memang ya mulai sekarang ayolah kita sama-sama selamatkan diri kita ya kan. Iya, betul. Selamatkan diri kita, keluarga kita, ku ampusakum wa alaikum naro. Ya, mulai dari makanan. Oke. Ya. Mungkin closing statement Pak Tamam. Ya. Pesan-pesan buat Pesan-pesan buat semuanya, buat kita juga lah, buat semuanya. Ya, pesan buat kita semua bahwa halal itu adalah ibadah. Maka niatkan kita memproduksi, mengkonsumsi makanan yang halal itu sebagai ibadah. Untuk keselamatan diri kita dan keluarga kita nanti di hari kemudian. Di dunia dan juga di akhirat. Tidak hanya di hari kemudian. Di dunia juga. Karena yang halal dan thayyib itu sehat. Dari segala bakteri dan penyakit. Dan juga menyelamatkan di hari kemudian. Di kemudian. Ya. Oke. Hidup Baik. yang berkah. Hidup berkah dengan halal. Baik. Nah, itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Tamam. Siap, sama-sama. Hari ini luar biasa, dapat Ya. pencerahan yang banyak. Satu pertanyaan ini Iya. buat teman-teman yang nonton ini kan. Ini saya ketawa duluan karena nanti kenanya ke saya juga. Nih, kalau kalian habis nonton video ini, ya kan? Terus pertanyaannya, kalian masih mau nggak makan makanan kesukaan kalian, walaupun itu belum punya sertifikasi halal? Nah itu jawab sendiri ya. Jawab nanti kolom komentar, ya.
Oke. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Tamam. Sama-sama. Mudah-mudahan Mudah-mudahan sehat bermanfaat. selalu. Ya, amin, amin. Terima kasih waktunya, ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur. Amin, amin. Kita bisa silaturahmi lagi nanti. Amin. Barangkali ada Amin, amin. nanti Ya. episode kedua, ketiga dan Siap. seterusnya. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe jika mau mendukung dan menganggap bahwa video-video kita bermanfaat, terus kemudian komen, kasih tahu kami, request kepada kami siapa lagi yang mau diundang, dan jangan lupa like dan share. Terima kasih. Salam dari Tuas Tamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.